minta uang 5 juta, katanya Habib ngaku cucunya Nabi, kepada orang sakit yang tidak bisa ngapa-ngapa, tergeletak, miskin, bukan orang kaya, sangat miskin. Kan bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan menyampaikan sebuah berita yang sangat-sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan, dan jika ini benar, menurut kita inilah sebuah tindakan yang sangat-sangat kurang ajar. Ya, ini diceritakan oleh seseorang ya saat dia mendapatkan informasi dari temannya yang katanya ada seorang santri yang itu sudah sakit keras karena dia mengalami kecelakaan jatuh dari pohon, ya, memanjat pohon kelapa. Tetapi ya, suatu kesempatan beliau katanya hendak didatangi oleh seorang oknum Habib. Kedatangannya itu tentu biasalah ketika ada orang yang kemudian sakit dijenguk. Tetapi apa yang diceritakan ya, bahwa kedatangannya bukan justru hendak menjenguk untuk menggembirakan, untuk meringankan dia punya penyakit ataupun meringankan beban hidup di keluarganya sebagai orang yang sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena sedang sakit parah, malah justru hendak memberatkan, ya, hendak memberatkan daripada ya pria yang sedang sakit tersebut. Dan ini sebuah tindakan yang betul-betul sudah tidak berkemanusiaan. Kok bisa-bisanya ya, jika ini benar, ya cerita itu benar, kok tega-teganya sampai hati orang ini, ya, oknum Habib ini melakukan hal-hal seperti itu tanpa memperlihatkan semangat atau rasa ibah terhadap orang yang sedang sakit. Nah, seperti apa ceritanya? Kita akan coba simak sama-sama. Teman saya baru nengokin seorang santri yang menderita sakit lumpuh total karena kecelakaan pernah jatuh dari pohon kelapa dulu waktu naik pohon kelapa. Ya, lo kondisinya mengenaskan. Saya kenal dengan santri itu. Dulu waktu di pondok saya sering ketemu, anaknya baik banget. Tinggal di Cilongok, Banyumas. Itu udah lebih dari 5 tahun tergeletak di ranjang, tidak bisa berjalan, tidak bisa ngapa-ngapain lah, geletak. Di hidungnya tergantung dari anaknya yang masih SD, dirobati anaknya ya. Orang tuanya sudah meninggal, istrinya minta cerai karena kondisinya begitu. Kondisi yang sangat memprihatinkan. Tetapi apa yang terjadi? Ini juga belum lama lah ya, sekitar semingguan. Ini teman saya ke rumah mengadu dalam kondisi begitu, didatangi oleh seorang Habib gitu ya, didatangi oleh Habib katanya dari Bumi Ayu. Habib ini saya sudah kenal kalau benar yang diceritakan. Nah, Habib ini datang ke rumahnya, tapi bukan untuk menolong, bukan untuk membantu, tapi Masya Allah, tega-teganya minta uang dengan jumlah yang tidak sedikit pada orang yang lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak punya apa-apa. Hanya karena dapat informasi ini santri yang lumpuh ini katanya punya uang, datang minta uang. Berapa? Minta uang 5 juta kata. Kan kurang ajar kan, bangsat kan. Iya. Ini kalau benar cerita teman saya belum temuin, rencana dalam waktu dekat saya ingin ke rumahnya nengok untuk mengkonfirmasi ini. Minta uang 5 juta, katanya Habib ngaku cucunya Nabi, kepada orang sakit yang
tidak bisa ngapa-ngapa, tergeletak, miskin, bukan orang kaya, sangat miskin. Kan bangsa. Ini teman saya datang ke rumah nih, cerita juga nggak bisa menahan emosinya, kelihatan sekali. Dan wajar, mengunjungi orang sakit begini, nggak bisa ngapa-apa, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Mestinya yang paling pantas adalah membantu, ngasih uang, bukan minta uang. Ini seandainya saya tahu Habib ini, tak pukul betulan nih. Kurang ajar sih, bangsat sih. Nah iya, orang kayak gini kok tega-teganya masih dimintai uang. Katanya Habibnya dari Bumiayu katanya. Well, besok nih saya niat ingin menemui santri ini. Santri itu kenal baik dengan saya, di pesantrennya sering ketemu ya. Allah karim, astagfirullah. Ini kalau saya sendiri ikut terpancing emosinya nih melihat mendengar cerita ini, kurang ajar sekali. Itu laki-laki ya nggak pantas lah, itu sikap Zuriyah Nabi. Garong itu namanya, kurang ajar itu loh. Tega-teganya itu loh. Otaknya tuh gak waras loh. Di mana sih empatinya itu di mana? Welas asihnya di mana? Enggak. Dan mati rasa itu. Itu aku cucu Nabi. Alaikum. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat jelas ulasan yang disampaikan oleh pria tadi saat dia menceritakan pengalaman dari sahabatnya itu, dan jika ini betul-betul terjadi ya, jika ceritanya itu benar, maka ini sebuah tindakan yang sudah di luar peri kemanusiaan, dan ini akan semakin membuat keyakinan publik bahwa memang ya banyak oknum-oknum habaib yang tindakan-tindakannya memanfaatkan nasabnya ya untuk mencari kepentingan-kepentingan tertentu, sekalipun itu harus ya melakukan tindakan di luar batas-batas rasionalitas, batas-batas kemanusiaan seperti yang diceritakan tadi. Tetapi kita tidak kaget karena kita sudah sering mendengar cerita-cerita seperti ini. Ada cerita juga yang pernah disampaikan oleh Said Said Alwi, ya seorang oknum habaib juga yang disuruh belajar, malah ya menyukai barang yang dimiliki oleh sang kiainya, dan bahkan dia ngotot untuk kemudian diberikan. Dan ini sudah bukan hanya satu dua ya oknum-oknum seperti itu yang diceritakan ya. Akhirnya semakin memperkuat keyakinan kita bahwa memang ada situasi ya yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bahwa benarkah mereka ini, kalam Ba'lawi ini adalah suriat Nabi. Dan inilah yang kemudian sedang ditanyakan oleh Kiai Maduddin Usman dan yang lainnya, dan meminta agar mereka-mereka yang selalu ngaku-ngaku ini untuk melakukan tes DNA. Kenapa? Karena dari sisi perilaku ini bertolak belakang, jauh panggang daripada api, dari apa yang telah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, apa yang dicontohkan oleh Nabi yang sangat menjunjung tinggi budi pekerti, akhlakul karimah, kasih sayang terhadap sesama, ya, menebarkan kebahagiaan, ya, dan belas kasihan terhadap orang-orang yang lemah. Tetapi cerita-cerita tadi justru membuat hati kita kemudian miris melihat tindakan-tindakan itu. Hati kita bertanya-tanya, ya, kok ada orang-orang yang seperti itu? Padahal dia sering mengklaim dan mengaku sebagai suriat Nabi. Maka pertanyaan ini tentu akan terus bergulir dan bergulir jika kita mendapati sebuah perilaku-perilaku dari mereka yang bertentangan dengan apa yang menjadi ajaran pokok daripada Islam, yakni akhlakul karimah itu sendiri. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.